Nah, sebenarnya Syiah sama Sunni itu dari dulu sudah ada. Yang saya heran, kok baru sekarang mereka perang? Itu yang memerangkan siapa? Tapi alhamdulillah orang NU itu tenang, sebab tidak ngerti apa-apa. Datu. Sekarang setelah Gus Dur jadi presiden 99, ini ada peristiwa besar di dunia dan ada peristiwa besar di Indonesia. Nah, ini dua. Yang kedua, yang di dunia apa? Begini, komunisme internasional yang dulu disebut Komintern namanya, itu dipimpin oleh Soviet dan RRC. Kalau di Eropa dipimpin oleh Eropa Timur, Polandia, dan sebagainya. Nah, blok Barat ada blok sendiri dipimpin oleh Amerika. Nah, ketika itu blok Barat sama blok Timur ini musuhan. Nah, komunisme lahir itu tahun 1922. 4 tahun sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Tapi 8 tahun setelah lahirnya Muhammadiyah, lahirlah di dunia ini komunisme. Nah, bergerak begitu dahsyatnya, ratusan ribu orang mati di seluruh dunia. Akhirnya tahun 1992 kalah komunisme ini tarungnya dengan Barat. Nah, kekalahan ini bukan dengan senjata. Kekalahan ini dengan merubah mindset, merubah cara berpikir. Kalau bahasa Arabnya ghazwatul fikr, perang pemikiran. Jeblok di situ jatuh yang namanya Soviet, karena banyak orang Barat yang menjadi ketua Partai Komunis di Cina, namanya Deng Xiaoping. Yang di Soviet Gorbachev. Yang di Eropa Barat namanya Lech Wałęsa, rontok. Nah, ketika rontok, dalam hati saya tahun berapa itu? 92. Alhamdulillah musuhi wong Islam karek siji. Muga-muga sing siji nang mati, muga-muga siji. Ngono iki. Tahunya yang terjadi tidak begitu. Yang timur kalah sama yang barat, yang timur gabung yang sama yang barat, membuat konsep menyerang daerah kaum muslimin dan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak tidak diketahui orang. Karena jarang yang wani ngandakno. Lah Pak Asim kok wani? Iya mergo aku wis wong tuwa. Aku wis ora kepingin apa-apa, kepingin alal haq menuju husnul. Ini harus dibongkar. Akhirnya tahun 1997, kan 5 tahun ya. Di Barat itu ada buku namanya judulnya Clash of Civilization. Pernah dengar enggak itu anak-anak? Itu isinya ditulis oleh Samuel Huntington. Isinya begini, bahwa Barat sama Timur Tengah tidak mungkin bisa bersatu. Isi ini kata perang. Jadi menurut saya itu bukan clash of civilization, tapi clash of interest and proxy war. Nah, menurut saya ini buku
bukan menjelaskan, ini mengancam. Apa yang terjadi? Tahun 2001 New York dibom. Dengan Pentagon di Washington juga dibom. Akhirnya WTC dibom sama Pentagon. Nah, diputuskanlah yang ngebom ini Al-Qaeda. Mbah piye carane Baksul Masail saya tidak tahu. Nah, ini Baksul Masail, apa yang membahas sendiri Masail nanti kan tidak tahu. Pokoknya ini kelakuannya Al-Qaeda. Tapi yang diserang bukan ke Al-Qaeda loh Bu, Irak. Padahal Al-Qaeda itu tempatnya di Afghanistan. Nah, Irak itu diserang 2 kali. Diserang pertama kali tidak jatuh, diserang militer 2 kali baru jatuh. Maka digantunglah Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein itu setiap kota membuat patung dirinya, nuding-nuding ke Israel begini, itu mangkel wong Israel itu. Mesti dikenek-kenek Israel. Iki njaluk dijantur kira-kira ngono itu. Nah, tidak berhenti di situ. Ada lagi namanya Arab Spring. Arab Spring itu menggasaknya tidak dari militer, tetapi dari persepsi pemikiran tadi. Kalau ini diktator ya dikasih demokrasi, kalau ini misalnya melarat ya dikasih duit. Yang penting ada pemberontakan di situ. Nah, kemudian setelah berontak, finishingnya tetap dari barat. Dah. Yang paling menyedihkan adalah Syria, Pak. Irak itu tempatnya sejarah Indonesia. Semua gedung-gedung Aturos, semua apa itu buku-buku, kitab-kitab khazanah dibakar semua di sana. Tetapi kalau Syam itu tempatnya ulama kaliber dunia, dan itu ulama ahli sunnati wal jamaah. Sekarang ini yang menyerbu bukan barat atau timur, tapi barat sak timurnya, kulon saetane. Maka 250.000 orang meninggal, kemudian yang 100.000 mengungsi dan terlunta-lunta di mana-mana. Tidak pernah Islam mengalami kesedihan seperti ini semenjak zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkinkah kesengsaraan ini masuk di Indonesia? Mudah-mudahan tidak mungkin. Tapi siapa yang menjamin tidak mungkin? Siapa yang menjamin? Kenapa? Persis tahun 2001 itu juga, waktu dibom di Amerika, di Indonesia ini Undang-Undang Dasar 45 kita diubah, Pak. 4 kali diubah. Setelah 4 kali diubah, semua orang, semua ideologi, semua peta-peta politik, peta ideologi, radikalisme, teror masuk secara bebas. Dengan dilindungi yang namanya HAM. HAM itu singkatan hamburger. Dah. Maka kalau dulu zaman Pak Harto itu kita hanya ketemu Muhammadiyah. Sekarang Syiah sudah di sini, Khawarij juga di sini, lalu Khilafah juga di sini, kemudian mana itu yang Mesir itu, Ikhwanul Musliminnya di sini, Wahabiyahnya juga di sini, dan mulai menggusur orang NU dan mulai menggusur sekolah-sekolah NU. Padahal mereka itu datang ke sini tidak hanya membawa agama, tetapi membawa sistem politik masing-masing. Nah, ini yang saya sebut transnasional,
Nah, sistem politik mereka itu kalau dibawa ke sini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini sebetulnya. Tinggal siapa yang mau menyalakan korek api sekarang. Kenapa dibebaskan? Dibebaskan itu ada suudzon saya, ada husnuzon saya. Husnuzon saya adalah Indonesia ingin demokrasi. Tapi suudzon saya, kok semua yang bertentangan dipersilakan berkembang? Apa menunggu besarnya supaya berkelahi masing-masing kelompok umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi saya bisa husnuzon. Saya kan sering ketemu Pak Polisi. Saya keseringan Bu Polisi. Bu, Pak Polisi, ini bahaya loh. Apa Pak Hasyim yang bahaya? Syiah itu kalau masuk itu memang sabar. Tapi kalau dia sudah sama besarnya dengan Sunni, dia pasti mengadakan perlawanan. Itu yang terjadi di Yaman Utara, yang terjadi di Yaman Selatan, yang terjadi di Turki, yang terjadi di negara-negara Teluk, dan yang terjadi juga di Syria sekarang. Karena penduduknya Sunni, presidennya sih bantur terus. Nah, sebenarnya Syiah sama Sunni itu dari dulu sudah ada. Yang saya heran, kok baru sekarang mereka perang? Itu yang memerangkan siapa? Tapi alhamdulillah orang NU itu tenang, sebab tidak ngerti apa-apa. Jadi wong tenang itu kan ono loro, ono karena takarub kepada Allah, ono sing mergo gak ngerti urusan. Iya ono ngene ono ngono cara jawane ngono lho. Dadi yo sakinah mawaddah wah Masya Allah. Nah, sing teriak-teriak begini cuman saya. Lah kan kesel saya. Mana yang lain? Mana partai-partai politik yang berdasarkan Islam? Mana pengurus besar kita? Kenapa itu semuanya tutup mulut terhadap keadaan yang seperti ini? Lalu saya ini ijtihad pribadi, wis mbak bener mbak salah. Pokoknya ini umat Islam ini harus dikhitohkan. Sebab kalau tidak, pasti ada tangan jahil yang mempertentangkan mereka. Satu ketika pimpinan Hizbut Tahrir, pernah dengar Hizbut Tahrir apa enggak? Nah, datang ke rumah, gelisah dia. Rupanya sudah kroso iki awalnya dihantemi wong akeh, kira-kira ngono. Jadi orang yang datang ke saya itu golongan sambat dok. Ini ono duit gak kira teko ning nggonku. Nah, datang ke rumah. Gimana Pak Hasyim? Gini saja Pak Ismail. Pak Ismail kan ketuanya. Sudahlah, sampean kalau di Indonesia ndak usah membawa khalifah, ndak usah membawa anti NKRI, anti Pancasila. Nanti sampean repot di jalan. Satu. Yang kedua, kalau sampean repot, yang dibenturkan sampean itu loh mesti sesama umat. Banser lah, kokam lah, begitu. Kan tanda-tandanya sudah ada, bener enggak? Ada. Terus gimana Pak Hasyim? Sudahlah, sampean itu di Indonesia mengajarkan agama saja untuk tujuan syariat yang rahmatan lil alamin. Untuk apa ini saya rem Pak? Sebab ini kalau meledak mesti jadi musuh sesama Islam. Pasti. Lah kalau kita terus musuhan sama tonggo, itu bagaimana? Dah, alhamdulillah sekarang menang gitu lah. Lah menang itu ijma sukuti apa rofa sukuti lah ini. Tapi kan sudah lumayan. Gak tiluk teko jenengi Partai Komunis Indonesia. Komunis itu adalah radikalisme internasional murni.
tetapi tidak berkarakter Islam. Kalau Hizbut Tahrir kan belum pernah dicoba berontak. PKI itu udah 2 kali. Tanya ini Kiai, tahun 48 Kiai, tahun 65. Tahun 65 dia yang dilihat korbannya tok. Lah Kiai sing diuber-uber mulai 62 sampai 65 itu diapakan itu Kiai? Tapi karena mereka didukung, paham ya, oleh 2 blok ini tadi, maka menjadi kuat. Kalau dulu yang mendukung cuma 1, Amerika mesti tidak senang sama PKI. Tapi sekarang tidak bisa begitu. Saya tanya Pak Polisi, ini kok tidak dicegah kenapa? Payung hukumnya tidak ada Pak Hasim. Oh iya, tidak salah polisinya. Jadi polisi itu, nek mau ada orang bentrok, itu tidak boleh dicekel nek gurung saling pentrungan. Jadi polisi itu nyekeling ngenteni wong pentrungan, wis babak belur lagi dicekel. Jadi polisi ini sebetulnya menangkap orang khusus yang sudah babak, tidak diberi kekuatan wiqayah, tidak diberi kekuatan pencegah. Saya itu sampai jengkel. Nah, saya itu kan sering ke DPR. Kenapa DPR tidak membuat aturan? Tidak ada yang bicara Pak. Ternyata masing-masing punya kepentingan sendiri. Itulah Indonesia. Jadi saya juga heran kalau ada Banser marah-marah sama Hizbut Nasir, Hizbut Tahrir, ya memang salah dia selama membuat khilafah, kan salah dia menentang Pancasila. Bangsa kita ini mengerti dari mana Pak? Mestinya dari TV, dari itu tuh mestinya enlightenment, tapi mereka hanya bicara tentang kasus, bicara tentang iklan, kasus itu pun tidak pernah tuntas. Nah biasanya hebatnya komunis itu kalau muncul itu akarnya sudah ditanam ke semua jurusan. Oleh karenanya kita mempunyai radikalisme di kalangan umat Islam, tapi kita juga mempunyai radikalisme di luar umat Islam, dan itu sudah nyampe di sini. Coba sekarang saya baca koran, menteri ini tidak cocok sama menteri ini soal statement terhadap komunisme. Ini kan sudah kelihatan kalau retak-retak ini semuanya. Nah, oleh karenanya apa yang harus kita lakukan supaya tidak dawa-dawa ini? 1, kula nyuwun kiai-kiai sing kagungan pondok, bocah-bocah santri sing pun kelas 6 terakhir, diutus mulang ngaji ning langgar-langgar. Didum kiai, langgar kono sopo, langgar kono, masjid kono, supaya masjid dan langgar ada pengajiannya. Sing ndek-ndekan ae Sulam Taufik, Safinatun Najah, Aqidatul Awam, Al-Azkar, tafsir jalan lain, duduk tafsir jalan lain. Nah, untuk menutup radikalisme dari akarnya. Mereka masuknya dari itu. Yang kedua, kalau ada bentrok atau akan bentrok, awas, jangan dilayani bentrokan itu. Misalnya ono PKI anu apa kaos, ya jarno sing bagian ngurusi kaos ae. Awak bagian sholawat nariyah aja. Silakan. Itu harus dicegah. Nah, kalau kita yang diganggu harus konsultasi sama aparat. Kenapa? Takut nanti kalau sampai tandangi dewi bentrok, maka musuh yang sesungguhnya dari umat Islam ini akan hadir di Indonesia dengan kekuatan luar biasa. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha
Wa ja'alu a'izzata ahliha azilla. Wa kadzalika yaf'alun. Jadi mari kita alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza dulu hitungan kita itu pasti kalah. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan kita. Nah, keselamatan itu dari mana? Dari keikhlasan dan dari perjuangan. Semoga Allah melindungi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.